Hai semuanya, di pagi hari yang cerah, saat aroma kopi mulai memenuhi ruangan dan hiruk-pikuk kota mulai terbangun, kita seringkali dihadapkan pada pertanyaan yang sama. Apa yang akan saya capai hari ini? Dari bangun tidur hingga kembali terlelap, setiap detik adalah modal berharga. Kita punya 24 jam yang sama dengan Elon Musk, dengan Oprah Winfrey, atau dengan siapapun di dunia ini. Yang membedakan adalah bagaimana kita menggunakan 24 jam itu. Inilah mengapa saya berani mengatakan, produktivitas itu bukan pilihan, tapi keharusan. Ini adalah cara-cara yang terbukti efektif untuk memaksimalkan hari-harimu. Kalimat ini mungkin terdengar agresif atau menuntut. Tapi percayalah, ini bukan tentang menjadi robot yang terus-menerus bekerja tanpa henti. Justru sebaliknya. Produktivitas sejati adalah tentang mengelola energi, fokus, dan waktu kita secara cerdas agar kita bisa mencapai tujuan, merasakan kepuasan, dan memiliki waktu luang yang berkualitas. Ini adalah tentang hidup yang lebih bermakna, bukan sekadar sibuk. Ketika mendengar kata produktivitas, banyak dari kita langsung membayangkan tumpukan pekerjaan, target yang harus dicapai, atau tekanan dari atasan. Ya, itu adalah bagian darinya. Tapi produktivitas jauh lebih luas dari sekadar urusan profesional. Ini adalah fondasi yang menopang kualitas hidup kita secara keseluruhan. Secara pribadi, bayangkan bangun pagi dengan perasaan segar, tahu persis apa yang akan Anda lakukan, dan di penghujung hari, Anda bisa melihat daftar tugas yang sudah tercoret rapi. Rasanya puas, bukan? Produktivitas dalam kehidupan pribadi berarti kita punya waktu untuk berolahraga, membaca buku yang sudah lama ingin dibaca, menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga dan teman, atau mengejar hobi. Jika kita tidak produktif, hari kita akan terasa berantakan, kita merasa dikejar-kejar waktu, dan akhirnya rasa bersalah serta penyesalan menumpuk. Saya ingat betul masa-masa kuliah dulu, di mana saya sering menunda tugas hingga menit-menit terakhir. Alhasil, saya begadang, kualitas tugas menurun, dan yang paling parah, waktu untuk bersosialisasi atau sekadar bersantai pun jadi hilang. Rasanya lelah secara fisik dan mental. Saya menyadari bahwa keteraturan dalam mengatur waktu bukan hanya soal nilai bagus, tapi juga soal kesehatan mental dan keseimbangan hidup. Itu adalah pelajaran pertama saya tentang mengapa produktivitas itu keharusan, bahkan di luar konteks pekerjaan. Secara profesional, di dunia kerja yang kompetitif saat ini, produktivitas adalah mata uang yang tak ternilai. Perusahaan mencari karyawan yang mampu memberikan hasil, menyelesaikan masalah, dan berkontribusi secara signifikan. Jika Anda tidak produktif, Anda akan tertinggal. Proyek terbengkalai, tenggat waktu terlewat, dan kepercayaan kolega atau atasan akan memudar. Dulu, saat saya baru memulai karir, saya sering merasa kewalahan dengan banyaknya tugas. Saya bekerja keras, tapi hasilnya tidak maksimal. Saya merasa sibuk, tapi tidak produktif. Butuh waktu bagi saya untuk memahami bahwa bukan seberapa lama saya bekerja, tapi seberapa efektif saya bekerja. Belajar memprioritaskan, mengelola gangguan, dan menggunakan alat bantu, mengubah segalanya. Saya mulai melihat hasil nyata, mendapatkan pengakuan, dan yang lebih penting, saya jadi bisa bekerja tanpa harus merasa tertekan dan kelelahan terus-menerus. Secara sosial, produktivitas juga berdampak pada lingkungan sosial kita. Jika kita mampu mengelola waktu dengan baik, kita bisa lebih hadir untuk orang-orang di sekitar kita. Kita punya waktu untuk membantu tetangga, menjadi relawan di komunitas, atau sekadar menjadi pendengar yang baik bagi teman yang sedang butuh. Sebaliknya, jika kita terus-menerus merasa sibuk dan kewalahan, kita cenderung menarik diri, melewatkan momen penting, dan hubungan sosial kita bisa terganggu. Produktivitas memungkinkan kita untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih berkontribusi dan bermakna. Produktivitas kita tidak hanya dipengaruhi oleh seberapa keras kita mencoba.
Ada banyak faktor, baik internal maupun eksternal, yang bisa menjadi sekutu atau justru musuh dalam perjalanan kita menuju hari yang lebih maksimal. Faktor internal meliputi mindset dan motivasi yang merupakan fondasi. Jika kita tidak percaya pada kemampuan kita sendiri atau tidak memiliki tujuan yang jelas, sulit sekali untuk termotivasi, dan penundaan, prokrastinasi, seringkali berakar dari ketakutan akan kegagalan atau kesempurnaan yang berlebihan. Kesehatan fisik dan mental juga krusial. Kurang tidur, pola makan buruk, kurang olahraga, dan stres berlebihan adalah pembunuh produktivitas nomor 1, karena otak dan tubuh kita butuh bahan bakar dan istirahat yang cukup untuk berfungsi optimal. Seperti yang saya rasakan ketika otak saya macet karena begadang di masa kuliah. Disiplin diri adalah kemampuan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan ketika kita tidak merasakannya, bukan tentang bakat, tapi kebiasaan yang dibangun dari waktu ke waktu. Fokus dan konsentrasi menjadi penting di era digital ini, di mana kita dibombardir oleh notifikasi dan informasi. Kemampuan untuk mempertahankan fokus pada satu tugas tanpa terdistraksi adalah sebuah kekuatan super. Terakhir, manajemen emosi berperan besar, karena emosi negatif seperti kecemasan, kemarahan, atau kesedihan bisa menguras energi mental kita dan membuat kita sulit berkonsentrasi. Di sisi lain, faktor eksternal juga tak kalah berpengaruh. Lingkungan kerja atau belajar yang berantakan, bising, atau penuh gangguan visual bisa sangat memengaruhi produktivitas. Teknologi dan gangguan digital seperti notifikasi smartphone, media sosial, dan email yang tak henti-hentinya adalah pengalih perhatian kelas kakap, dirancang untuk menarik perhatian kita. Tuntutan pekerjaan atau sosial yang berlebihan seringkali menjadi penyebab kita merasa kewalahan, entah itu dari atasan, kolega, atau bahkan diri sendiri. Dan yang tak kalah penting, kurangnya alat dan sistem yang tepat untuk mengatur tugas, jadwal, atau informasi bisa menyebabkan kita kehilangan waktu dan energi yang berharga. Memahami faktor-faktor ini adalah langkah pertama untuk membangun strategi yang efektif. Kita tidak bisa mengatasi masalah jika kita tidak tahu apa penyebabnya. Sekarang, mari kita bicara tentang solusi. Ada banyak strategi dan teknik yang sudah terbukti efektif untuk meningkatkan produktivitas. Beberapa di antaranya mungkin sudah kalian dengar, tapi kuncinya adalah konsistensi dalam menerapkan. Pertama, mulai dengan tujuan yang jelas. Jadikan itu kompas pribadi Anda. Sebelum bisa produktif, Anda perlu tahu kemana arah yang dituju. Tanpa tujuan yang jelas, Anda seperti kapal tanpa kemudi, terombang-ambing tak tentu arah. Gunakan metode SMART Goals, di mana tujuan harus spesifik, measurable, terukur, achievable, dapat dicapai, relevan, dan time-bound, memiliki batas waktu. Misalnya mengubah, saya ingin lebih produktif menjadi, saya akan menyelesaikan laporan XYZ sebelum Jumat jam 5 sore. Selain itu, tentukan prioritas harian atau mingguan. Di awal hari atau minggu, tentukan 1-3 tugas paling penting yang harus Anda selesaikan. Ini adalah big rocks. Anda yang harus dilakukan sebelum hal lain. Seperti yang saya lakukan dengan menuliskan 3 tugas paling penting di pagi hari. Jika itu selesai, hari saya sudah sukses, sisanya bonus. Kedua, terapkan manajemen waktu ala profesional. Ini tentang mengatur waktu, bukan dikejar waktu. Karena waktu adalah aset yang tak tergantikan, dan kualitas hidup Anda ditentukan oleh bagaimana Anda mengelolanya. Salah satu teknik favorit saya adalah teknik Pomodoro. Atur timer 25 menit untuk bekerja fokus pada satu tugas, lalu istirahat 5 menit, dan setelah 4 sesi Pomodoro, istirahat lebih lama, 15-30 menit. Ini efektif melatih fokus dan mencegah kelelahan mental karena secara ilmiah, metode ini memecah tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memberikan jeda teratur untuk pemulihan kognitif. Selain itu, gunakan blok waktu, time blocking, dengan menjadwalkan setiap aktivitas di kalender Anda, termasuk waktu untuk bekerja, istirahat,
makan, dan bahkan berolahraga. Perlakukan jadwal ini seperti janji temu yang tidak bisa dibatalkan, seperti yang saya lakukan dengan Google Calendar untuk menghindari jadwal yang bentrok dan memastikan semua prioritas terakomodasi. Jangan lupakan matriks Eisenhower, urgent, important, untuk mengklasifikasikan tugas-tugas Anda menjadi penting and mendesak, lakukan segera, penting and tidak mendesak. Jadwalkan, ini area pertumbuhan Anda. Tidak penting and mendesak, delegasikan jika mungkin atau minimalkan. Dan tidak penting and tidak mendesak, eliminasi, ini adalah penguras waktu. Ini membantu saya melihat mana tugas yang benar-benar membawa dampak dan mana yang hanya urgent karena batas waktu mepet. Ketiga, fokus pada meningkatkan fokus dan mengelola gangguan. Jadikan ini perisai anti distraksi Anda di zaman digital ini, di mana gangguan adalah musuh utama produktivitas. Matikan notifikasi di ponsel dan komputer Anda saat bekerja. Ini terdengar sepele tapi dampaknya besar. Cek email dan media sosial hanya pada waktu yang ditentukan. Atur lingkungan kerja Anda. Pastikan meja Anda rapi. Tidak ada benda yang mengalihkan perhatian. Dan jika memungkinkan, bekerja di tempat yang tenang. Musik instrumental atau white noise bisa membantu sebagian orang. Pertimbangkan untuk memblokir situs web pengganggu dengan aplikasi seperti Freedom atau Cold Turkey yang bisa memblokir situs media sosial atau hiburan selama periode waktu tertentu. Saya pernah menggunakan ini dan sangat efektif saat saya harus benar-benar fokus. Jika Anda bekerja di tempat bising, gunakan headphone peredam suara yang bisa jadi penyelamat Anda. Keempat, fokus pada mengatasi penundaan, prokrastinasi. Karena ini adalah jebakan umum yang seringkali bukan tentang malas, tapi tentang ketakutan atau kewalahan. Terapkan teknik Eat the Frog dengan melakukan tugas paling sulit atau paling tidak menyenangkan di pagi hari pertama kali. Setelah itu selesai, sisa hari Anda akan terasa lebih ringan. Ini adalah saran dari Mark Twain yang terbukti jitu. Dan saya selalu mencoba menerapkan ini. Rasanya plong sekali jika frog sudah tertelan di awal hari. Gunakan aturan 2 menit jika sebuah tugas bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit. Misalnya, membalas email singkat, merapikan meja. Lakukan segera, jangan ditunda. Visualisasikan kesuksesan dengan membayangkan bagaimana rasanya setelah tugas sulit itu selesai. Fokus pada hasil positifnya, bukan pada kesulitan prosesnya. Jika tugas terasa terlalu besar, mulai dari yang kecil, small wins, pecah menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Misalnya, daripada menulis laporan, ubah menjadi buka dokumen laporan, lalu buat kerangka laporan, lalu tulis paragraf pertama. Setiap langkah kecil yang diselesaikan akan membangun momentum. Kelima, mengelola energi dan mencegah kelelahan adalah kunci. Karena produktivitas jangka panjang bukan tentang berlari maraton tanpa henti, tapi tentang menjaga stamina. Prioritaskan tidur. Kurang tidur adalah racun bagi produktivitas. Targetkan 7-9 jam tidur berkualitas setiap malam karena tidur adalah waktu otak membersihkan diri dan mengonsolidasi informasi. Jaga pola makan sehat. Otak membutuhkan nutrisi yang tepat. Hindari gula berlebihan dan makanan olahan yang bisa menyebabkan brain fog. Fokus pada protein, serat, dan lemak sehat. Lakukan olahraga teratur, bahkan 30 menit jalan kaki setiap hari bisa meningkatkan energi, fokus, dan mood Anda. Olahraga melepaskan endorfin dan meningkatkan aliran darah ke otak. Ambil istirahat mikro dan makro. Selain Pomodoro, ambil istirahat yang lebih panjang, makro. Setiap beberapa jam, berdiri, peregangan, atau berjalan sebentar. Jangan lupa liburan sesekali untuk riset mental dan fisik. Terakhir, praktikkan mindfulness dan meditasi. Latihan ini membantu menenangkan pikiran, meningkatkan kesadaran, dan mengurangi stres, yang semuanya berkontribusi pada fokus dan produktivitas yang lebih baik. Saya pernah berada di titik terendah, di mana produktivitas terasa seperti kata asing. Setelah kegagalan usaha yang menghantam saya begitu keras, saya terpuruk dalam rasa malu dan putus asa.
Jangankan produktif, bangun dari tempat tidur saja terasa berat. Saat itulah saya benar-benar merasakan bagaimana kelelahan mental dan kurangnya motivasi bisa melumpuhkan segalanya. Pada fase ini, saya tidak bisa langsung menerapkan teknik Pomodoro atau time blocking yang canggih. Saya harus memulai dari dasar, seperti matahari yang harus melewati gelapnya malam sebelum terbit kembali. Langkah awal yang saya ambil adalah tujuan yang sangat kecil. Misalnya, hari ini saya akan mandi dan ganti baju. Atau, hari ini saya akan keluar rumah selama 15 menit. Saya tahu ini terdengar sepele, tapi saat Anda terpuruk, setiap langkah kecil adalah kemenangan. Ini adalah tentang membangun momentum dari nol. Setiap kali saya mencapai tujuan kecil itu, ada sedikit dopamin yang dilepaskan, memberikan saya dorongan moral yang sangat saya butuhkan. Saya juga mulai mencari lingkungan pendukung. Saya kembali menjalin komunikasi dengan teman-teman dekat yang positif. Mereka tidak menghakimi, hanya mendengarkan. Mereka mengingatkan saya bahwa saya tidak sendirian. Ini seperti pohon yang tumbang mencari dahan lain untuk bersandar, sementara akarnya menguat kembali. Dukungan sosial adalah booster produktivitas yang sering diremehkan. Saya juga mulai memproses emosi, bukan menahannya. Saya mulai menulis jurnal, mengeluarkan semua unek-unek, rasa marah, dan kecewa saya di sana. Saya juga tidak takut untuk menangis ketika saya ingin. Ini seperti membersihkan awan gelap di langit, membiarkan hujan turun agar cahaya bisa kembali muncul. Proses ini esensial untuk memulihkan energi mental yang terkuras. Kemudian, saya mulai fokus pada proses, bukan hasil instan. Ketika saya mulai mencari pekerjaan lagi, saya tidak langsung berharap mendapatkan posisi impian. Saya fokus pada proses. Hari ini saya akan perbaiki CV saya. Besok saya akan kirim lamaran ke 3 perusahaan. Setiap tetesan usaha kecil ini membangun kembali kepercayaan diri saya. Saya belajar bahwa produktivitas itu adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Akhirnya, perlahan tapi pasti, saya mulai bangkit. Saya mendapatkan pekerjaan baru yang bukan impian saya, tapi menjadi jembatan penting untuk mengembalikan stabilitas. Dengan lingkungan kerja yang baru, saya mulai menerapkan kembali teknik-teknik produktivitas yang saya pelajari. Saya konsisten dengan Pomodoro, saya disiplin dengan time blocking, dan saya lebih sadar akan gangguan digital. Hasilnya, saya tidak hanya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif, tetapi juga memiliki waktu luang yang lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang saya cintai. Saya bisa berolahraga secara teratur, membaca buku, dan bahkan mulai mengejar hobi baru. Saya merasakan kembali kontrol atas hari-hari saya. Saya tidak lagi merasa dikejar-kejar waktu, melainkan menjadi nahkoda yang mengendalikan kapal hidup saya. Ini adalah bukti bahwa produktivitas bukanlah tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ini adalah tentang resiliensi, kemampuan untuk bangkit kembali setiap kali kita jatuh, belajar dari kesalahan, dan terus melangkah maju. Mari kita bahas beberapa hambatan umum yang seringkali mengganjal produktivitas dan bagaimana cara mengatasinya dengan tips yang actionable. Untuk penundaan, prokrastinasi, yang seringkali bukan tentang malas tapi ketakutan atau kewalahan, saya rekomendasikan strategi smallest possible action. Jika Anda menunda menulis laporan, putuskan untuk hanya menulis 1 kalimat. Jika Anda menunda olahraga, cukup pakai sepatu lari. Langkah pertama seringkali yang paling sulit. Begitu Anda memulai, momentum akan datang. Gunakan juga teknik future self dengan membayangkan diri Anda di masa depan yang lega karena tugas sudah selesai. Gunakan gambaran positif itu sebagai motivasi. Dan jangan lupa hadiahi diri sendiri setelah menyelesaikan tugas yang sulit. Ini bisa berupa secangkir kopi favorit, menonton episode serial, atau 15 menit scrolling media sosial dengan batasan waktu. Untuk kurangnya motivasi yang bisa menjadi tembok besar, ada beberapa strategi ampuh. Ulangi mengapa, the why.
Ingatkan diri Anda mengapa tugas ini penting bagi tujuan jangka panjang Anda. Apa manfaatnya jika ini selesai? Dan bagaimana ini akan membawa Anda lebih dekat pada impian Anda? Tuliskan tujuan Anda di tempat yang mudah terlihat. Cari inspirasi dengan menonton video motivasi, membaca buku inspiratif, atau mendengarkan podcast dari orang-orang yang Anda kagumi. Lingkari diri Anda dengan energi positif. Dan yang tak kalah penting, rayakan kemenangan kecil. Jangan hanya menunggu keberhasilan besar. Setiap tugas kecil yang selesai adalah alasan untuk merayakan. Ini mengisi ulang tangki motivasi Anda. Terakhir, untuk kelelahan, burnout, yang bisa melumpuhkan produktivitas Anda, penting untuk mengambil langkah pencegahan. Jadwalkan istirahat sama pentingnya dengan menjadwalkan pekerjaan. Istirahat bukan pemborosan waktu, tapi investasi untuk produktivitas jangka panjang Anda. Atur waktu istirahat secara sengaja. Jangan hanya menunggu sampai Anda merasa lelah. Batasi waktu layar Anda. Terlalu lama menatap layar bisa menyebabkan kelelahan mata dan mental. Terapkan aturan digital detox secara teratur, bahkan hanya 30 menit tanpa gadget. Jangan lupakan hobi dan me time. Jangan biarkan hidup Anda hanya berputar di sekitar pekerjaan. Luangkan waktu untuk hobi atau aktivitas yang membuat Anda bahagia dan rileks. Ini adalah pengisi ulang energi yang luar biasa. Saya mulai kembali bermain gitar setelah merasa sangat kelelahan dulu, dan itu membantu mengembalikan semangat. Dan yang paling sulit bagi banyak orang, belajar bilang tidak. Terkadang, kelelahan datang karena kita menerima terlalu banyak tuntutan dari orang lain. Belajar untuk menolak permintaan yang tidak sesuai dengan prioritas atau kapasitas Anda. Pada akhirnya, produktivitas bukanlah sebuah tujuan yang bisa Anda capai dan kemudian berhenti. Ini adalah sebuah perjalanan dan kebiasaan yang terus-menerus diasah. Akan ada hari-hari di mana Anda merasa sangat produktif, dan ada juga hari-hari di mana Anda merasa lesu dan tidak ada yang berhasil. Itu normal. Itu manusiawi. Analogi matahari yang selalu bangkit meski sempat tenggelam sangat relevan di sini. Akan ada fase tenggelam dalam produktivitas Anda, di mana motivasi meredup, fokus buyar, atau kelelahan melanda. Tapi, sama seperti matahari yang selalu memiliki kepastian untuk terbit kembali, Anda pun memiliki kekuatan untuk bangkit. Penting untuk diingat bahwa produktivitas bukanlah tentang kesempurnaan. Ini tentang kemajuan, bukan perfeksi. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika ada hari-hari yang kurang produktif. Akui, belajar dari itu, dan kemudian kembali pada jalur Anda keesokan harinya. Setiap orang memiliki kemampuan untuk memaksimalkan potensi dirinya. Dengan menerapkan strategi yang tepat, membangun kebiasaan positif, dan memiliki mindset yang kuat, Anda bisa mengubah hari-hari Anda dari sekadar sibuk menjadi benar-benar bermakna. Jadi, apa satu kebiasaan produktif yang akan Anda mulai terapkan hari ini untuk memaksimalkan hari-hari Anda? Ingatlah, setiap langkah kecil akan membawa Anda lebih dekat pada versi terbaik dari diri Anda.